ditanya ya. Baik. Kita bicara perencanaan tadi, kalau Ibu contohkan ke pasar, kita mau ke pasar aja kita punya perencanaan mau beli apa gitu kan. Nah, apalagi mau mengajar, mau memberikan pendidikan kesehatan, kita harus punya perencanaan. Maka perencanaan itu tidak hanya di kepala, tapi akan kita tuliskan. Nah, akan diwujudkan. Wujud perencanaan dari pendidikan kesehatan itu disebut dengan satpel, barangnya satpel ya, atau satuan pelajaran. Ada istilah lain lagi selain satpel, yaitu SAP, Satuan Acara Pengajaran atau Penyuluhan. Kenapa kita mesti buat satpel dan SAP? Yuk, nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita perlu membuat satpel atau SAP? Izin menjawab, Ibu. Silahkan. Mungkin agar kegiatannya itu berjalan sesuai rencana, sesuai target gitu, Ibu. Keren banget, bagus ya, itu ya benar Vira. Tadi kan kita di depan bilang tuh, kalau namanya merencanakan tuh kita memproyeksikan, sudah punya perkiraan, oh nanti bakalan seperti ini gitu. Nah maka begitu juga di dalam satpel ini kita akan memperkirakan, kita sudah punya peta gitu ya, tujuan kita apa, sasaran kita itu siapa gitu ya. Jadi satpel itu pada intinya sebenarnya program belajar mengajar dalam satuan yang paling kecil. Nah, unsur-unsurnya adalah nih, tujuan instruksional. Jadi tujuan apa sih yang ingin kita capai dari pembelajarannya? Kemudian kita menyiapkan bahan materi pengajarannya apa, topik-topiknya apa yang mau dibahas, kemudian apa metode dan alat bantu mengajar yang akan kita gunakan supaya tujuan kita tercapai, gitu kan? Supaya efektif penyuluhan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi sekali lagi SAP itu ada unsur-unsurnya. Unsur yang esensial, unsur yang terpentingnya adalah harus ada tujuan instruksional, harus ada bahan materi pengajarannya apa, harus ada topiknya apa, harus ada metode dan alat bantu mengajar, serta harus ada bagaimana evaluasi dan penilaiannya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk slide ini? Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas. Baik, kita lanjut. Bagaimana ya kita akan merancang SAP? Nah, tadi di depan Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini tujuannya Anda harus bisa menyusun SAP. Nah, apa aja sih tahapannya? Tahapannya ada ini nih. Ada berapa? Ada berapa tahapannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah menentukan dan identifikasi sasaran atau klien. Ya, kita harus tentuin dulu nih. Nah, kalau ke pasar kita sudah punya sasaran. Oh, nanti yang mau saya datangin adalah tukang bawang. Nah, gitu ya. Pada pendidikan kesehatan juga kita akan menentukan siapa yang menjadi sasaran kita. Tidak hanya sekedar seperti tadi mau ke tukang bawang, tapi kita lebih spesifik. Nah, kan keilmuan ya, secara ilmiah kita membuat perencanaannya. Jadi kita harus mengidentifikasi siapa nih orang-orang yang mau kita suluh gitu. Siapa orang yang mau kita didik, gitu kan? Karakteristiknya seperti apa? Perilakunya gimana? Terus kita juga mesti memikirkan epidemiologinya, demografi, geografinya, gaya hidupnya, artinya gimana? Artinya seperti ini. Ini orang-orang yang kita suluh, nih model-model perilakunya gimana gitu. Ya. Apakah orang-orang sederhana gitu, ataukah orang-orang intelek ya seperti itu. Atau jangan-jangan orang kesehatan ya. Seperti itu kan. Nanti akan ada bedanya nih gitu. Ini akan menentukan model atau strategi pembelajaran yang akan kita terapkan. Kemudian tahap yang kedua adalah menyusun jadwal rencana pelaksanaan. Meliputi waktu dan tempat. Kapan kita akan melakukan penyuluhan dan tempatnya di mana. Tentunya ini akan menyesuaikan nih dengan karakteristik si sasaran kita. Gitu ya. Kalau sasaran kita ada orang pasar,
Ya, tentunya beda nih kita merencanakan tempatnya dengan ketika kita menyasar anak-anak kuliah gitu kan. Kalau anak-anak kuliah kita bisa siapkan di aula, tapi kalau orang pasar tidak mungkin kita siapkan aulanya kan. Nah, seperti itu. Maka sangat penting kita menentukan karakteristik sasaran dan klien kita. Kemudian memprioritaskan topik dan pokok bahasan. Tentunya ini akan mengacu kepada masalah utama kenapa kita melakukan pendidikan kesehatan. Ya. Nah, mengacu kepada diagnosa keperawatan yang kita tegakkan. Jadi yang namanya pendidikan kesehatan itu bukan semata-mata karena kemauan kita, tapi berdasarkan kebutuhan pasien, kebutuhan masyarakat, kebutuhan klien kita. Apakah itu keluarga, kelompok, individu, atau masyarakat. Jadi kalau misalnya kemarin Anda mengidentifikasi PHBS, oh PHBS di kantin kita ini, Bu, ternyata nggak ada tempat sampah gitu ya. Bu, makanan yang disajikan di kantin kita ini cuman mie gitu misalnya ya. Nah, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi. Berarti indikator mana nih yang harus kita penuhi gitu kan? Yang harus kita perkuat lagi, yang harus kita didik gitu kan. Informasinya harus kita tambahkan. Maka di poin-poin ini nih di indikator A, B, C yang harus kita kuatkan. Di indikator apa? Penyajian makanan bergizi harus kita tekankan. Nah, itu. Maka di situ kita memprioritaskan topik atau pokok bahasan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nanti pada slide sesudah ini akan saya bahas secara spesifik bagaimana kita menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, menetapkan tujuan pembelajaran tentunya akan kembali lagi mengacu kepada si diagnosa keperawatan dan apa kebutuhan pasien yang sesungguhnya. Apakah butuhnya hanya dikasih tahu, apa butuhnya sampai dengan perilaku. Nah, itu ya, nanti kita akan perdalami. Yang berikutnya adalah menentukan substansi materi. Nah, sudah kita punya pokok bahasan, nanti kita akan tekankan pada misalnya cuci tangan. Kemudian menekankan kepada penyediaan tempat sampah. Menekankan kepada penyediaan gizi seimbang atau gizi sehat. Itu berarti materinya akan kita berbanyak. Maka Anda akan explore tuh pada 3 indikator tadi, ya. Materinya akan Anda explore lagi, gimana sih sebenarnya gizi seimbang, bagaimana sih harusnya menyediakan tempat sampah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya baru kita memilih strategi atau metode pembelajaran. Balik lagi sesuai dengan tujuan. Ya, kalau tujuannya kita hanya supaya dia tahu aja, metodenya mungkin cukup ceramah seperti ini. Tapi kalau kita mengharapkan dia merubah perilaku, misalnya menyediakan tempat sampah, maka kita harus sampai demonstrasi gitu kan. Berarti kita harus mikirin gimana nih caranya. Berarti kita nanti akan ada praktek bikin tempat sampah misalnya. Atau ada praktek melabel tempat sampah misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya memilih alat bantu pengajaran. Nah, memilih alat bantu pengajaran, kita penting sekali memahami karakteristik sasaran dan aspek yang ingin dicapai, luasnya dampak dan biaya yang kita punya. Jangan kita membuat alat bantu pengajaran yang keren-keren, tapi ternyata mahal, gitu ya. Atau sasaran kita nggak mampu belinya, nah, atau tidak mampu memahami. Kita bikin media alat bantu pengajaran yang kita pakai Quizizz, nggak taunya yang dagangnya itu tukang kantinnya gaptek kan, jadi nggak cocok ya. Jadi kita penting untuk memahami karakteristik sasarannya dan aspek yang ingin dicapai. Tadi ketika kita ingin mencapai aspeknya, misalnya dia mampu menyediakan tempat sampah yang dipilah sampahnya, maka kita perlu alat bantu pengajaran tempat sampah, gitu kan? Nah, seperti itu. Ini contoh tempat sampah yang baik. Atau kita mengajarkan tentang gizi seimbang, maka kita butuh alat bantu pengajarannya berupa food model. Sudah pernah lihat food model? Sudah pernah lihat? Siapa yang sudah food model? Ayo yang suka main ke home care. Tahu food model itu apa?
Belum tahu, Ibu. Tahu Ibu. Belum tahu? Food model Belum. itu adalah semacam miniatur ya, miniatur makanan. Bukan miniatur sih sebenarnya sih, replikasi. Kalau miniatur kan menjadi kecil ya. Replikasi itu sama persis bentuknya. Kalau mie ya kayak mie gitu ya, besarnya sama. Nah, itu yang akan kita gunakan alat bantu pengajaran. Baik, yang berikutnya adalah merancang rencana kegiatan pelaksanaan. Bagaimana kita akan melakukan pembukaan, bagaimana kita akan mengeksekusi inti materinya, dan bagaimana kita akan melakukan penutupan. Dan yang terakhir, menyusun rencana evaluasi, yaitu siapa yang akan melakukan evaluasi, siapa yang akan dievaluasi, kapan evaluasi itu akan dilaksanakan, di mana evaluasi itu akan dilaksanakan. Nah, itu ditulis semua di dalam SAP. Ya. Untuk poin rencana evaluasi nanti akan ada materi khusus dengan Ibu Madepan ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke tujuan. Tapi sebelum menetapkan tujuan, apakah ada pertanyaan dari materi yang sebelumnya? Dari slide ini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan Amel. Ibu masih mohon diberikan penjelasan, Ibu, kenai tentangnya sasaran. Itu kan ada istilah berupa epidemiologi dan demografi, Ibu. Oh. Itu mohon diberikan penjelasan, Ibu, seperti apa maksudnya, Ibu? Baik, terima kasih Amel. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi maksudnya epidemiologi gini, ketika kita biasanya epidemiologi itu berkaitan dengan penyebaran penyakit ya. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit. Misalnya apa? COVID, gitu ya, atau diare. Nah, kita akan mempelajari. Kemarin kita sudah mengidentifikasi nih PHBS di kantin misalnya. Nah, PHBS di kantin ternyata indikator penyediaan tempat sampah tidak terpenuhi. Maka epidemiologi yang akan kita pelajari adalah apakah ada terjadi diare pada orang-orang yang jajan di kantin itu. Itu maksudnya ya. Atau misalnya merokok, pada indikator merokok, seberapa banyak nih orang yang merokok di kantin ya, seperti itu. Kalau demografi itu berkaitan dengan tempat tinggal, maka kalau kita akan bercerita, oh karakteristik sasaran kita adalah orang-orang pedesaan, oh karakteristik kita adalah orang-orang perkotaan. Nah, itu kan karakteristiknya berbeda nih, orang perkotaan dan pedesaan kan. Dia akan menentukan bagaimana kita akan menyampaikan materi. Itu, Mel. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Amel. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Belum, Ibu. Belum. Oke. Yang berikutnya, berarti kita bisa lanjut ke slide berikutnya? Oke. Bisa, Ibu. Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah menetapkan tujuan. Tujuan itu ada dua. Ada tujuan instruksional umum dan ada tujuan instruksional khusus. Apa sih, Bu, tujuan instruksional umum itu? Tujuan instruksional umum itu adalah tujuan pembelajaran. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran secara umum yang ingin kita capai dari penyuluhan yang kita lakukan? Ya. Secara khusus apa ya? Jadi kalau tujuan instruksional umum ini sebuah pernyataan tentang apa yang ingin kita capai, ya, apa yang kita ingin kita capai. Tetapi secara umum, maka tujuan ini baru bisa tercapai ketika tujuan instruksional khusus ini tercapai. Jadi tidak bisa sekali dapat ya, mesti beberapa kali proses. Nah, biasanya tujuan instruksional umum itu akan kita tulis dengan kata kerja yang bersifat abstrak. Misalnya mengetahui, memahami. Nah ya, kenapa dibilang abstrak? Karena mengetahui dan memahami ini kan nggak bisa diukur. Ya, seperti itu. Kayak apa sih yang namanya mengetahui? Taunya dari mana kalau sudah tahu? Nah, jadi harus ada penjelasan-penjelasan lebih kecil lagi.
Nah, penjelasan lebih kecil lagi itu dituangkan di dalam tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus itu adalah statement atau pernyataan yang ingin dicapai setelah pembelajaran langsung bisa kita ukur dalam satu kali pertemuan itu. Ya. Jadi langsung kelihatan gitu. Begitu kita selesai menyuluh, kita langsung bisa lihat, oh ternyata dia tahu, tapi tahunya gimana? Oh dia bisa menyebutkan, dia bisa menjelaskan gitu ya. Dia bisa membedakan ketika diberikan pertanyaan langsung menjawab, gitu kan? Itu langsung bisa diukur. Nah, ketika kita menyusun tujuan instruksional khusus, kita harus memperhatikan seberapa luas dan seberapa dalam materi yang akan kita pakai. Waktunya, sarananya, dan kemampuan penerimaan sasaran. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melakukan penyuluhan tentang indikator PHBS di kantin, ada berapa indikatornya di tempat-tempat umum? Masih ada yang ingat? Berapa banyak indikator di tempat-tempat umum? Ada 6, Ibu. Ada 6. Oke. Ada 6 indikator di tempat-tempat umum. Kalau kita jelaskan ke 6-6-nya, dalam waktu 45 menit itu kira-kira paham nggak orang? Gitu ya. Maka kita akan melakukan pengurangan-pengurangan, melakukan pemilihan. Indikator mana nih yang mau kita capai dulu? Kan? Terus pertanyaan berikutnya, tidak mungkin ke 6 indikator itu langsung bisa diterapkan saat itu juga. Nah, maka kita akan memilih mana yang kira-kira bisa diterapkan pada saat itu. Misalnya, ketika kita berharap, oh setelah kita ajarkan tentang PHBS, 6 indikator PHBS, pengennya sih dia tahu semua gitu ya. Langsung bisa diaplikasikan, membuang tempat sampah. Itu memungkinkan nggak? Kita sampaikan hanya dalam waktu 45 menit. Atau hanya dengan sarana yang seadanya, metode belajarnya juga cuma model penyampaian ceramah nih bisanya gitu ya. Contoh misalnya di tempat-tempat umum, di pasar misalnya. Kita bercerita 6 indikator, tapi kondisinya orang pasar kan sibuk ya, nggak memperhatikan kita, dia nggak mungkin ngeliatin kita, begini Ibu cara cuci tangan, ayo siapa yang bisa mempraktekkan, langsung bisa mempraktekkan, tidak mungkin kita membuat tujuan seperti itu, maka tujuannya bisa kita kurangi. Misalnya apa? Misalnya sasaran mampu menyebutkan syarat mencuci tangan. Jadi ketika kita selesai penyuluhan, kita tarik salah satu pengunjung pasar, kita tanyakan, Bapak Ibu, syarat mencuci tangan yang baik dan benar itu harus bagaimana? Dia kan nggak melihat tuh kita cuci tangan, gosok-gosok itu kan mungkin dia tidak melihat ya, maka kita tidak pasang tujuan instruksionalnya mampu mendemonstrasikan, tapi hanya cukup sampai menyebutkan saja. Seperti itu. Bisa ditangkap penjelasan Ibu? Bisa, Ibu. Iya. Bisa, Ibu. Kemudian untuk menentukan tujuan instruksional khusus, kata kerjanya harus konkret, yaitu menyebutkan, menjelaskan, memilih, menghitung gitu ya. Seperti itu. Jadi konkret, jelas yang menyebutkan kita bisa lihat ya. Tujuan instruksional khusus mengukur kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan. Ya, tadi menyebutkan itu pengetahuan. Afektif, sikap. Sikap kira-kira bagaimana kita mengukur sikap? Oh, dia memperhatikan dengan baik, gitu misalnya. Ya. Sasaran antusias. Gitu. Sasaran mau menjawab, seperti itu afektif. Motorik seperti apa? Motorik tadi mendemonstrasikan. Kalau kita mengajarkan cuci tangan, bisa mendemonstrasikan lagi, gitu ya. Jadi ketiga-tiganya harus bisa diukur. Syaratnya adalah perubahan tingkah laku. Maksudnya perubahan tingkah laku seperti ini. Tidak harus konstan ya. Tiba-tiba pas kita suluh langsung cuci tangan, tidak begitu. Perubahan tingkah laku mulai dari tadi tidak tahu menjadi tahu itu sudah perubahan tingkah laku. Kemudian harus smart dan sesuai pokok bahasan. Apa itu smart? Pintar, Ibu.
Apa itu SMART? Siapa yang bisa menjawab? Bisa menjawab Ibu. Ya, silakan Angel. Spesifik, measurable, achieve, realistic, dan time. Keren. Kasih jempol dulu dong buat Angel. Ayo, mana jempolnya yang lain biar lebih semangat? Iya, sip, mantap. Nah, ada Nabila, ini off cam atau sinyal ibu nih kelihatannya yang bermasalah ya. Halo Nada. Apakah Anda Iya, masih Ibu. Masih, Ibu. Bagaimana Sinyal Nada? Nada lagi naik turun, Bu, makanya off cam. Oke, yang penting Nada tetap bersama ibu ya. Iya, Bu. Sip, makasih Nada. Ya, Sama-sama, Ibu. jadi yang terakhir, dalam menyatakan tujuan instruksional khusus itu harus ada unsur pernyataannya itu harus ada audience. Nah, audience itu siapa sasaran? Ya, misalnya peserta penyuluhan itu audience. Behavior itu adalah tingkah lakunya. Tingkah laku apa? Menyebutkan. Peserta penyuluhan mampu menyebutkan. Nah, itu behavior ya, mampu menyebutkan. Condition itu adalah syarat. Syaratnya apa? Menyebutkan indikator PHBS, menyebutkan kembali indikator PHBS. Itu conditionnya. Degree-nya apa? Degree-nya adalah tingkatan. Menyebutkan dengan lengkap, menyebutkan sebagian gitu ya. Jadi bisa kita katakan peserta penyuluhan mampu menyebutkan kembali indikator PHBS di tempat-tempat umum sebanyak 3 indikator dari 8 indikator. Maka ketika si peserta penyuluhan itu mampu menyebutkan 4 indikator, dia sudah tercapai belum nih tujuan instruksional kita? Sudah, Ibu. Nah, gitu. Berarti evaluasinya materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, gitu ya. Jadi jangan dicegah. Enggak, tiga aja, jangan gitu. Biarkan dia bicara lebih banyak. Artinya semakin banyak dia bisa menceritakan, berarti semakin baik. Kita menjadi ukuran keberhasilan kita. Yang berikutnya adalah memilih strategi atau metode belajar. Nah, sebelum sampai sini, kembali saya tanyakan, apakah ada yang ingin diulas kembali mengenai penetapan tujuan? Izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi kan tadi ada sempat penjelasan untuk ditarik random ya, Bu, salah satu. Nah, itu kalau misalkan nggak random gitu, Bu, maksudnya kayak siapa yang bisa kayak itu, apakah bisa seperti itu juga, Bu? Apa harus random seperti itu, Bu? Iya, pertanyaannya bagus banget tuh. Jadi memang itu adalah salah satu metode bertanya, ya. Metode bertanya yang pertama itu kita sampaikan dulu pertanyaannya. Jadi jangan kita tarik orangnya dulu baru kita kasih pertanyaan. Tapi kita sampaikan dulu pertanyaannya, sampaikan dulu soalnya, kemudian kita persilakan siapa yang bisa jawab. Nah, semakin banyak orang bisa menjawab, mengacungkan tangan gitu ya, itu berarti dia antusias dengan kegiatan kita, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi evaluasi proses. Tapi kalau nggak ada yang tunjuk tangan, maksudnya kita mau nungguin sampai sore kan? Maka boleh kita tarik salah satu. Ayo coba yang ini, gitu. Ya, mungkin mereka malu, gitu Adam. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, baik kita lanjut ya. Sebab habis ini kita akan diskusi sebentar. Ya, yang berikutnya adalah memilih strategi atau metode belajar. Kita harus mempertimbangkan tujuan, mempertimbangkan sumber daya dan dana. Seperti itu. Jangan sampai tujuannya apa, metodenya, wah terlalu berlebihan. Jadi kita pastikan dulu, tujuan kita mau apa? Apakah mau meningkatkan pengetahuan, apakah mau merubah sikap, apakah sampai dengan meningkatkan keterampilan. Seperti tadi Ibu sampaikan, contohnya kalau misalnya kita mau meningkatkan keterampilan, dia mampu mencuci tangan dengan baik, maka metodenya kita harus ada metode demonstrasi, praktik gitu ya, simulasi seperti itu. Artinya nanti juga sarananya juga harus dipenuhi. Tapi kalau kita hanya meningkatkan pengetahuan, ya cukup dengan penyuluhan langsung, pasang poster, spanduk dipasang,
ngasih leaflet, ya. Tapi kalau kita mau merubah sikap, sebaiknya kita berikan contoh-contoh yang menggugah. Misalnya kita setelin video, misalnya merubah sikapnya apa nih? Merubah sikap itu kan dari pemahaman apa ya? Yang pro, yang tadinya kontra menjadi pro gitu ya. Yang tadinya kontra dengan kampanye berhenti merokok, dia menjadi pro. Yang tadinya tidak mau berhenti, saya mah enak-enak aja kok dengan merokok gitu ya. Oh, terus saya ternyata merokok itu bahaya ya, saya jadi pengen berhenti. Nah, itu namanya merubah sikap. Nah, untuk merubah sikap, kita akan memperlihatkan foto, slide, film, atau video gitu ya. Seperti ini ya. Baik, untuk slide ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Memilih alat bantu mengajar. Pertimbangkan aspek dan tujuan yang ingin kita capai, karakteristik sasaran, pendidikannya seperti apa, seleranya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita mau sasaran kita adalah dosen, nggak sama dengan sasaran kita mahasiswa, gitu kan. Kalau mahasiswa mungkin seleranya diajak TikTokan, gitu kan. Kita kasih media TikTokan gitu, video TikTok, dia senang, perhatian gitu. Tapi kalau dosen apa sih gitu mungkin ya. Kalau dosen mungkin lebih senangnya dikasih artikel-artikel jurnal gitu kali ya. Seperti itu. Kemudian apa sih efek yang diharapkan? Nah, apakah efeknya itu kita berharap nanti memberikan jangkauan jangka panjang gitu ya? Nah, atau mungkin dia efeknya dia bisa lihat berkali-kali gitu kan? Nah, bisa kontinuitas atau bobotnya. Misalnya, oh kita bikin gunakan alat bantu mengajar Quizizz misalnya. Ya, Quizizz ini bisa diputar berkali-kali, kita setel bisa berputar berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Quizizz ini bisa dimainkan berkali-kali dan Bapak Ibu bisa share gitu. Nah, kalau kita mengharapkan ada efek domino, kita bisa gunakan video-video yang bisa diputar berulang-ulang atau game-game yang bisa diputar berulang-ulang. Sumber daya, nah kita juga harus sadar diri gitu ya, seberapa kemampuan kita, biayanya, alatnya, memungkinkan nggak kalau kita main Quizizz gitu atau main Kahoot gitu ya, kalau di kantin nih memungkinkan nggak gitu, ada nggak alatnya, nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian metode pembelajaran yang dipilih ya, tadi kalau kita mau demonstrasi nggak cocok kalau kita main Kahoot atau Quizizz seperti itu. Kita akan cari game-game yang lebih realistik gitu ya, bukan game-game virtual. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Ibu. Ya. Nah, ini adalah contoh SAP. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ada cover. Nanti Anda akan bikin seperti ini covernya. Kemudian ada identitas SAP-nya itu sendiri. Perhatikan ada sasaran. Ya, sasaran ini harus menjelaskan karakteristiknya. Siapa pelajar ada di mana? Ya, pelajar SMA di Setia Mulia. Jumlahnya berapa orang? Hari, tanggal, jam, waktu, cantumkan berapa menitnya. Harus ada analisa situasi. Nah, ini yang Amel tanyakan tadi. Bagaimana Bu epidemiologi? Epidemiologi seperti ini. Nah, 70% perokok mulai pada usia ini epidemiologi. Data-data epidemiologi ya. Kemudian data hasil observasinya. Nah, evidence base-nya apa? Jadi tidak ujuk-ujuk kita mau melakukan penyuluhan ya. Harus ada bukti kebutuhannya. Diagnosa keperawatannya ditampilkan. Kemudian tujuan instruksional umum. Nah, bisa kita lihat ya. Setelah mengikuti kegiatan, apa yang diharapkan? Mengerti. Nah, ya, masih abstrak nih kata-katanya. Tapi setelah di instruksional khusus, coba kita lihat menjelaskan, menyebutkan, gitu ya. Kemudian ada kondisi, ya, kondisi menyebutkan kembali 3 zat paling berbahaya. Kemudian isi materi. Nah, isi materi Anda akan menguraikan pokok-pokoknya aja. Oh, mau menjelaskan pengertian, menjelaskan zat-zat yang terkandung, dan seterusnya. Metode apa yang akan kita gunakan? Kalau di sini, ini ada metode menjodohkan. Ini ada game ya, game menjodohkan. Kemudian baru ceramah, lalu tanya jawab.
Nah, media yang digunakan apa saja ya? Selain PowerPoint ya, PowerPoint ini adalah namanya media penyuluhan kalau PowerPoint ini. Media yang kita gunakan untuk melakukan penyuluhan. Ini leafletnya sendiri adalah media promosi. Jadi punya dampak lebih lanjut tadi kan. Nah, dia bisa buka lagi, bisa baca lagi gitu ya. Ada kartu karena tadi mau main menjodohkan nih ada kartu. Kemudian kegiatan pembelajaran akan Anda sampaikan secara terperinci per menit seperti ini. Ya, ini adalah strateginya, Anda mau ngapain dulu. Kemudian sampai ke penutupan. Anda ceritakan apa yang dilakukan oleh tim dan apa yang kira-kira ya. Kira-kira ekspektasinya, proyeksinya nanti sasaran kita mau ngapain nih ketika kita sedang melakukan ini, proyeksinya, perkiraannya sasaran kita melakukan apa. Kemudian evaluasi secara struktural. Nah, bisa dilihat ya contohnya seperti ini. Ya, kemudian Anda akan lampirkan leafletnya. Jadi nanti Anda akan membuat. Tetapi karena pada hari ini kita belum belajar bagaimana membuat media, kerja ada 5 tatanan tempat-tempat umum. Yang akan Anda lakukan di dalam kelompok adalah mendiskusikan hasil pengamatan PHBS pada tugas sebelumnya. Nah, kemarin kan Anda sudah mengamati ya, Anda di pembahasan sebelumnya, kelompok ini sudah melakukan pengamatan PHBS, sudah punya checklistnya, nanti dicek lagi tuh di catatannya ya. Tentukan masalah dan kebutuhan promosi kesehatan. Jadi dari checklist itu Anda bisa lihat mana checklist yang tidak terpenuhi, indikator mana yang tidak terpenuhi. Maka itulah masalah kesehatannya ya. Itu poin yang akan kita lakukan pendidikan kesehatan. Kemudian membuat perencanaan promosi untuk mengatasi masalah tersebut dan menuangkan di dalam bentuk SAP. Jadi seperti yang tadi saya tayangkan. Kemudian Anda tentukan rancangan media promosinya mau bikin apa, ya. Terus dioret-oret aja sketsanya nih. Oh, bagian ini akan ditulis apa, gitu. Bagian tengah akan ditulis apa, bagian bawah akan ditulis apa, seperti itu ya. Baik, saya akan bagi Anda ke dalam 5 breakout room. Ya, nah ini sudah terbagi secara otomatis ya. Kita akan diskusi di dalam kelompok untuk Desi Angelita, Desi Elianti, dan Nisa Asifa. Apa sudah memahami tugasnya? Sudah, Ibu. Ya, bisa diulang, Des, seperti apa tugasnya? Mengenai, kan kemarin kami sudah melakukan penyuluhan PHBS di tempat umum, yaitu di pasar. Nah, apa aja sih indikator yang tidak termasuk gitu di indikator kita gitu, Ibu? Ya. Nah, kan sudah ketemu tuh indikator yang tidak terpenuhi apa kemarin nih, Des? Mencuci tangan, Ibu. Mencuci tangan. Maka kita akan bikin rencana promosi terkait dengan mencuci tangan tadi. Gitu ya. Jadi bikin SAP yang terkait dengan perubahan perilaku mencuci tangan. Paham, Nisa? Paham, Bu. Ya. Nanti tinggal mencontoh yang tadi ya, SAP-nya ya. Nah, itu sudah Ibu share di GCR, silakan download ya contohnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup, Ibu. Ya. Baik, Adam dan Amel, apakah sudah bisa dipahami tugas-tugasnya? Sudah, Ibu. Iya, kemarin observasinya di mana ya? Di sekolah, Ibu. Di sekolah. Jadi apa nih yang menjadi masalah di sekolah yang diobservasi kemarin? Indikator apa yang tidak terpenuhi? Indikator mencuci tangan dengan air, Ibu. Karena waktu di sekolah itu masih ada nih
bukan masih ada Ibu, masih kurang tempat untuk mencuci tangan gitu. Fasilitasnya kurang terpenuhi gitu Bu. Oke, jadi kira-kira strategi promosi kesehatannya apa yang akan dilakukan oleh Amel dan Adam? Demonstrasi, mungkin penyuluhan tentang ini Bu, ke pihak sekolahnya untuk penyediaan, kemudian sosialisasi terhadap anak-anak sekolah dan guru-gurunya tentang langkah-langkah mencuci tangan serta dampak dari tidak mencuci tangan dan keuntungan dari mencuci tangan itu tersendiri itu Ibu. Bagus ya, sudah tergambar nih berarti topik-topik Ya, yang akan di ini. Mengenai penulisan SAP ada yang perlu dibahas? Tidak Ibu, sudah cukup mengerti. Iya, jadi evidence base yang tadi ditemukan bahwa dari 6 indikator ya. Oh sorry, 7 ya kalau di sekolah. Dari 7 indikator ada 1 indikator yang belum terpenuhi, yaitu tidak cuci tangan, seperti itu kan. ya, Berdasarkan hasil observasi, ternyata wastafelnya tidak ada sabun seperti itu ya. Iya Ibu. Kurang kepedulian ya dari mahasiswa dan pihak sekolah seperti itu ya. Iya Ibu. Ya, itu dituangkan tuh di analisanya ya, Amel sama Adam tadi. Rencana topik-topiknya sudah cukup baik. Ada yang perlu didiskusikan lagi dengan Ibu? Amel gimana Mel? Kalau dari Amel cukup Ibu. Oke, sip. Baik, kalau gitu. Baik, saya tinggalkan roomnya ya kalau begitu ya. Selamat mengerjakan tugas. Ya, kalau ada yang tidak paham, Anda bisa call Ibu atau langsung WA. Ya, sebentar lagi akan Ibu gabungkan lagi ke dalam kelas utama ya. Baik Ibu. Sambil menunggu temannya kembali semua ke main session, ada yang masih merasa bingung terhadap tugas-tugasnya? Sudah tahu kapan tugasnya akan dikumpulkan? Belum Ibu. Iya, saya belum sampaikan ya. Baik, tugasnya akan kita bahas minggu depan. Ya, minggu depan akan dibahas, akan presentasi setiap kelompok dan akan kita feedback sama-sama. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk medianya tidak harus bikin di Canva, tapi dioret-oret aja dulu. Ya. Nanti pada pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang cara pembuatan media menggunakan berbagai aplikasi. Nah, untuk lebih memahami pertemuan yang materi di pertemuan yang sangat singkat ini, Ibu akan mengirimkan di Google Classroom quizzes ya, lesson quizzes. Di sana Anda bisa interaktif, jadi ada materi-materi di sana, terus Anda bisa jawab. Ya, Anda bisa jawab di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan refleksi diri, kemudian ada polling dan sebagainya, pokoknya bisa interaktif. Nah, itu bisa Anda mainkan berkali-kali, ya, jadi bisa sudah seperti mewakili modul. Oke, nanti saya akan sampaikan di Google Classroom. Baik, sebelum saya benar-benar mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan menyimpulkan tentang perencanaan, bahwa pada prinsipnya perencanaan promosi kesehatan itu sangat penting ya, agar memastikan program kita menjadi sukses, tercapai tujuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan klien yang akan kita berikan pendidikan kesehatan tadi, seperti itu ya. Klien kita bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, bisa berupa masyarakat, seperti itu. Kemudian perencanaan akan dituangkan di dalam bentuk
SAP. Apa itu SAP? Satuan Acara Penyuluhan. Ibu. Ya, betul sekali. Satuan Acara Penyuluhan. Harus ada apa aja di Satuan Acara Penyuluhan? Tujuan umum dan tujuan instruksi khusus dan tujuan instruksi umum, media pembelajaran, sasaran, dan lain-lain, Ibu. Iya. Ada satu lagi yang paling penting, yang di depan. Apa namanya? Analisa situasi. Iya, betul sekali. Analisa situasi. Alhamdulillah sudah paham semua anak-anak Ibu. Kita beri aplaus dulu lah buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, berarti kita akan bertemu minggu depan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun sikap. Dan saya sangat terbuka bila ada pertanyaan ya. Tidak terbatas waktunya di perkuliahan. Jadi kapanpun Anda boleh konsultasi atau menanyakan tentang materi ataupun tugas-tugas. Ya, kita bisa sharing juga di Google Classroom. Oh iya, jangan lupa ya, SAP-nya nanti di-upload di Google Classroom. Nanti akan Ibu buatkan slide-nya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.